Maksud hadis Nabi di akhir zaman Jazirah Arab itu akan kembali hijau, itu dia akan kembali menjadi vegetasi yang kuat, muncul hutan-hutan yang hijau seperti di Nusantara ini. Kalau mau nunggu ke sana kayaknya masih agak lama itu kiamat itu. Kenapa? Karena masih belum, baru tumbuh ditanam-tanam begitu aja. Belum jadi ada akar vegetasi yang kuat seperti hutan-hutan yang ada di negeri kita, ya. Sebab dulu asalnya begitu dan sudah ditemukan oleh citra satelit dalam beberapa dekade sebelum ini. Itu ditemukan jalur sungai, jalur irigasi zaman dulu ribuan tahun yang lalu yang menggambarkan bahwa wilayah Arab itu dulu adalah wilayah yang sangat hijau, subur, makmur, ya, dan banyak aliran sungai-sungai yang bendungan-bendungan besar raksasa. Dan itu semua hilang. Kenapa? Salah satunya tadi negeri Mekah kafarat bi an'umillah, kemudian negeri Sabah juga karena apa? Mereka fa'a'radu. Ayat 16-nya lihat. Ya, negeri Sabah itu apa? Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Hasil tanam, hasil buminya banyak, nikmatnya banyak, luar biasa kekayaan alamnya, tapi kemudian apa? Mereka berpaling. Berpaling dari apa? Dari tuntunan Allah. Berpaling dari hidayah Allah. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya cukup, merasa dirinya nggak perlu aturan. Nah, kadang-kadang orang kalau sudah hidup makmur, hidup mewah, ya, dia mengabaikan semua aturan-aturan. Bukan hanya aturan dari Allah, tapi aturan yang dibuat oleh mereka sendiri, akhirnya diabaikan, sehingga apa? Mendatangkan bencana, mendatangkan musibah, yang itu semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ahyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita semua berasal dari Allah dan kita semua juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Semua nikmat berasal dari Allah dan juga semua karunia yang telah Allah berikan kepada kita di dunia akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita sama-sama saling mengingatkan satu sama lain, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang memerintahkan kita untuk betul-betul melakukan hal yang serius. Pertama, keseriusan kita diminta oleh Allah ketika kita membaca Al-Quran. Yatlunahu haqqa tilawatih. Maka kalau baca Quran, jangan sambil main, jangan sambil kemudian pikiran kita kemana-mana. Bacaan Quran kita juga harus baik, mengikuti tata tertib dan mengikuti kaidah membaca Al-Quran yang baik dan benar, serta berupaya untuk memahami isi kandungannya dengan baik. Itu namanya haqqa tilawatih. Yang kedua, Allah minta kita serius itu ketika kita diperintahkan untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, takwa juga harus serius, tidak boleh setengah-setengah.
Bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Ya, betul, masing-masing kita punya target capaian. Masing-masing kita punya harapan-harapan. Tetapi semua harapan dan target pencapaian kita di dunia ini harus senantiasa berada dalam bingkai haqqa tuqatihi. Ya, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang ketiga, Allah Ta'ala menyatakan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihad, berjuang di kehidupan dunia ini untuk meraih ridha Allah, mencapai ridha Allah juga harus benar-benar, harus serius. Tidak boleh setengah-setengah. Nah, maka itu salah satu kewajiban kita sebagai muslim adalah mempelajari isi kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya, ya, misalnya ini kan temanya apa? Penyebab Allah menimpakan musibah bagi suatu negeri. Kira-kira kalau temanya seperti itu, Bapak Ibu ditanya, apa penyebab Allah menimpakan musibah pada satu negeri? Kira-kira cari jawabannya di mana? Hah? Cari jawabannya di mana? Di Al-Quran. Kita nggak bisa nyari di buku-buku karangan manusia. Ya, di buku IPA, buku IPS nggak ketemu jawabannya yang kayak begitu. Ya, tapi bukan berarti kalau kita mendapat setelah mencari jawaban dari pertanyaan tersebut di dalam Al-Quran, bukan berarti jawaban yang Allah berikan itu ya tidak relate sama sekali dengan ilmu pengetahuan, ilmu tentang dunia yang kita pelajari selama ini. Sebab apa? Firman Allah, kalamullah itu, Al-Quran itu adalah puncak ya ilmu yang dimiliki oleh manusia, di mana firman Allah, kalamullah itu menyimpan banyak sekali rahasia dari lafadznya, dari redaksinya. Ayat itu begitu indah, begitu teliti, begitu tepat maknanya dan sesuai dengan ilmu pengetahuan manusia modern saat ini. Nah, ketika kita bertanya kepada Al-Quran, ya tentu Al-Quran nggak bisa jawab. Ya, apa namanya, kalau ditanya seperti kita tanya ke manusia, atau tanya ke robot, atau tanya ke mesin pencari, apa namanya, mesin pencari jawaban gitu ya. Apakah dulu kita kenal ada Google, nah, kemudian sekarang ada ChatGPT, ada AI, Artificial Intelligence. Ya, kalau kita baca Quran, nanya Quran, ya Quran itu tidak bisa bicara. Yang menjadikan Al-Quran itu bisa berbicara dan menjawab pertanyaan kita adalah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran ini ya secara serius. Kita baca ayat Al-Quran dari awal sampai akhir. Kita pahami isi kandungannya pertama dengan apa? Dengan baca terjemahannya. Minimal itu baca terjemahannya. Ya, sekarang banyak orang baca Quran tapi nggak tahu terjemahannya. Ya, khatam Quran biasanya juga setahun sekali ya, bulan Ramadan. Setelah itu ya ditutup aja gitu Qurannya. Ya paling dibaca sekedar hari Jumat baca Al-Kahfi, atau biasanya juga sebagian masyarakat kita baca surat Yasin malam Jumat gitu kan. Itu aja yang dibaca. Itu pun nggak baca terjemahannya, nggak ngerti. Apa isi surat Yasin? Nggak tahu. Pokoknya baca aja Pak Ustadz ya. Ya bilang dicontohin sama Ustadz Kiai Kampung begitu, udah. Apa baca isinya surat Al-Kahfi? Tahu nggak? Nggak tahu Pak Ustadz, yang penting baca aja, katanya sunnah Nabi, ya kan begitu. Nah, ini nggak akan
menyebabkan apa? Kita bisa mencari jawaban dari Al-Quran kalau kita nggak ngerti terjemahannya. Nah, maka itu, kalau kita dalam kondisi seperti itu, maka cara kita mencari jawabannya itu adalah pertama, yang paling utama adalah bertanya kepada yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di dalam Al-Quran, ya, saudaraku, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau saya pakai mesin pencarian dengan aplikasi Al-Quran, ya, saya menemukan ada 28 ayat Allah berbicara tentang bagaimana proses Allah memberikan musibah atau menyebabkan kehancuran bagi sebuah negeri. Ya, kalau temanya sih nggak terlalu mengerikan, ya. Ketika apa sebabnya Allah memberikan musibah itu, ya. Tapi Al-Quran itu lebih dari itu, lebih dari sekedar memberikan musibah. Al-Quran lebih banyak berbicara tentang apa? Bagaimana Allah menghancurkan dan membinasakan suatu negeri. Tentu musibah di situ adalah salah satu faktor yang menyebabkan negeri itu hancur dan binasa. Nah, kalau kita lihat 28 ayat ini, teman-teman, ya, itu Al-Quran menggunakan kata ahlakna. Kami hancurkan, kami binasakan. Nah, di situ keluarlah karakter. Ya. Ketika menghancurkan negeri, ya, Allah menghancurkan negeri, ya, fisiknya, bangunannya, itu ternyata adalah merupakan hasil akibat dari apa? Rusaknya, hancurnya mental penduduk negeri tersebut. Ya. Jadi Allah hancurkan negerinya, ya. Di situ dikatakan apa? Ada sumur-sumur yang ditinggalkan. Mungkin sumur-sumur sekarang kita bisa mengartikannya secara ilmu modern apa? Mata air, ya. Kemudian sumur-sumur minyak, ya. Dulu menjadi apa? Sumber rezeki bagi umat manusia. Tapi kemudian dia hilang, ya, mata airnya hilang, kering, atau sumur minyaknya itu apa? Kering, tidak bisa lagi digunakan, tidak bisa dieksplorasi. Atau Al-Quran mengatakan wa qasrim masyid, ya, berapa banyak istana-istana yang kemudian hancur, ya, ditinggalkan oleh penghuni-penghuninya dan raja-raja di masa silam. Kita bisa melihat kalau pergi kemana-mana, ya, sekarang orang traveling, ya, memang yang paling enak, yang paling indah itu traveling kita sambil ibadah, ya, ibadah ke Tanah Suci Mekah, kemudian ke Masjid Nabawi, Madinah, dan Masjidil Aqsa, ya, itu yang disyariatkan, dianjurkan oleh agama kita. Tapi kalau mau lihat ayat-ayat tanda kebesaran Allah yang lain, boleh. Nah, yang paling banyak orang mengeluarkan biaya itu apa? Melihat apa? Kita travel keluar biaya mahal, melihat apa? Sejarah, peradaban masa lalu. Kita pergi ke Spanyol, ada bekas-bekas peninggalan peradaban Islam, kerajaan Islam hebat-hebat. Di Cordova, di Granada, ya. Kemudian di Sevilla, di Toledo, sampai Madrid. Ya, itu peninggalan Islam semua. Ke India, kita pergi ke India cuma buat ngelihat apa? Taj Mahal, itu peradaban Islam semua. Pergi ke Turki, ke Istanbul, melihat istana raja-raja zaman dahulu, kesultanan-kesultanan Islam. Ya. Kalau mau lebih tua lagi, peradaban Yunani, Romawi, pergi ke Itali, ke Roma, pergi ke Yunani, lihat apa namanya, Pantheon, ya. Itu semua apa? Qasrim Masjid, istana yang ditinggalkan dan sudah ada penduduknya sama sekali, penghuninya. Bahkan di Italia itu ada satu perkampungan pedesaan yang pernah dihantam oleh letusan gunung berapi, ya, yang sering orang mengaitkannya dengan apa? Dengan perilaku penduduk negeri itu yang melakukan aktivitas LGBT, ya, berhubungan sesama
jenis. Ya. Lebih jauh lagi ke sana, Al-Quran berbicara tentang apa? Hancurnya kaum Tsamud. Kaum Tsamud itu yang bisa menghias, bisa membangun istana, rumah-rumah dari batu-batu, gunung batu. Ya, sekarang sisanya masih kita lihat di daerah Madain. Termasuk di wilayah Saudi itu Al-Ula, itu kaum Tsamud itu. Padahal Nabi kalau melewati situ disuruh cepat-cepat. Jadi sahabat tuh kalau lewat situ nggak mau lama-lama, apalagi selfie, foto-foto nggak boleh, kata Nabi. Ya. Lebih baik kamu itu cepat segera jalan. Kenapa? Karena di situ masih ada sisa-sisa bau-bau azabnya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud. Ya. Pergi lagi ke Yordania, kita temukan Petra, peradaban Petra. Ya. Kemudian sampai peradaban kaum Sodom. Nah, kaum Sodom itu kaumnya Nabi Lut, ya, yang dihajar, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk siksaan yang sangat-sangat keras, ya. Ya, buminya diangkat, kemudian dibalikkan, ya, dengan semua penduduknya, dengan isi negerinya itu dihempaskan ke dasar bumi. Lalu kemudian Allah lemparkan lagi batu-batu dari langit. Hijarah min sijil musawwamatan. Nah, batu-batu dari neraka itu hebatnya lagi Bapak Ibu, itu disebut dalam Al-Quran itu musawwamatan inda rabbik. Sudah diberikan setiap batu itu informasi nama orang yang menjadi suspek, yang akan disiksa, akan dibinasakan. Itu tiap batu untuk satu orang target. Alamatnya di mana? Nomor berapa, ya, jalannya, gangnya, itu kata para ahli tafsir, itulah arti musawwamatan yang ada di dalam beberapa ayat Al-Quran. Jadi senjata pemusnah massal yang sangat canggih dan modern yang manusia baru ketemu zaman sekarang. Itu sudah dipakai oleh Allah untuk membinasakan negeri Sodom. Luar biasa, ya. Maka itu hadirin rahmati Allah, ayat-ayat ini harus jadi pelajaran buat kita. Ya, pelajaran buat kita semua. Di dalam surat Al-Hajj ayat 45 Allah Ta'ala berfirman, فَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. Berapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Ya. Termasuk di situ binasakannya itu perlahan-lahan. Ya, ada yang langsung, ya, sekali azab langsung dibinasakan. Ada juga yang bertahap, ya, diberikan ujian musibah bermacam-macam. Termasuk, ya, negeri Mekah, ya, yang dulu makmur, aman, sentosa, ya, penduduknya itu hidup dari perdagangan walaupun dia tidak memiliki sumber daya alam karena gurun gersang, Pak. Mekah itu di lembah dikelilingi oleh gunung-gunung batu. Tapi penduduknya itu makmur hidupnya itu. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, itu ada di dalam surat An-Nahl ayat 112. Ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Nah, sebelum ke surat An-Nahl 112 ini, surat Al-Hajj 45 ini mengingatkan pada kita, ya, berapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya berbuat zalim. Ya, hati-hati, ya. Ini yang menjawab pertanyaan, ya, dari banyak orang sekarang, zaman sekarang. Apa sih sebabnya Allah menimpakan musibah, bencana, bahkan kebinasaan, kehancuran bagi setiap sebuah negeri itu? Ya, semua jawabannya hampir sama, benang merahnya satu. Penduduknya berbuat zalim. Fahiya khawiyatun ala urushiha. Sehingga apa? Bangunan-bangunannya, infrastrukturnya yang hebat-hebat zaman dulu kan kita bayangkan, sekarang mungkin yang tersisa itu tinggal tiang-tiang, ya kan? Seperti
negeri Ad itu ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Itu Allah bicara tentang apa? Infrastruktur, bangunan-bangunan megah, ya, ikon landmarknya peradaban terdahulu itu disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, bangsa Iram dzatil imad, yang punya bangunan tiang-tiang yang tinggi-tinggi besar-besar. Kemudian kaum Tsamud alladzina jabus sakhra bil wad, ya, yang bisa mengubah gunung batu itu menjadi istana, dipahat sama mereka. Kemudian wa fir'aun dzil autad, lihat Fir'aun di Mesir, yang peradabannya sampai sekarang masih kita bisa lihat, kita saksikan. Apalagi sekarang pemerintah Mesir baru memindahkan, ya, museum nasionalnya dari tengah pusat kota, dulu namanya Egyptian National Museum itu, sekarang dipindahkan menjadi ke wilayah Giza dekat piramid sana, itu jadi Egyptian Grand Museum, museum terbesar di dunia. Itu semua memperlihatkan bagaimana napaktilah sejarah peradaban Mesir kuno, ya, tiang-tiangnya. Bahkan yang masih ada di daerah Luxor, di Aswan, itu bangunan hebat-hebat megah. Itu kalau direkonstruksi dengan alat yang canggih, kita bisa pakai alat apa namanya itu, kayak infrared apa itu, yang bisa merekonstruksi bangunan zaman dulu, itu luar biasa. Ya, itu intinya satu, Bapak Ibu rahmati Allah. Wahiyya zalimah, penduduknya itu berbuat zalim. Ya. Nah, maka itu di surat Al-Isra ayat 16, ya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Lihat ayat 16 surat Al-Isra. Jika kami hendak membinasakan satu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mereka mentaati Allah. Nah, ini peringatan dulu datang. Jadi sebelum dihancurkan, sebelum dikasih ujian musibah, bencana yang menghancurkan itu, mereka diperintahkan apa? Taat dulu sama Allah. Dikasih peringatan terakhir, supaya mereka bertaubat, supaya mereka kembali ke jalan Allah. Tapi apa yang terjadi? Fafasaqu fiha. Mereka justru melakukan kedurhakaan, kefasikan di negeri itu. Fahaqqa 'alaihal qaul, sehingga pantas berlaku kepada negeri itu, ya, perkataan, yaitu azab kami, kata Allah. Sehingga apa? Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Pertanyaannya, kok Tuhan, ya, Allah Azza wa Jalla yang kita sembah ini kok digambarkan begitu kejamnya? Padahal sifat Allah kan Rahman, Rahim, pengasih, penyayang, ya kan? Bahkan Allah menyayangi manusia itu dengan berbagai macam lapis rahmat yang Dia berikan sejak manusia ini nggak ada, belum ada, buminya, langitnya, alam semestanya diciptakan Allah dulu supaya apa? Manusia bisa hidup nyaman, bisa tinggal di bumi ini. Apa yang ada di bumi ini semua jadi bekal rezeki buat manusia. Yang di lautan, ikannya, semua ekosistem laut buat kepentingan manusia. Yang di daratannya, ya, apa aja yang tumbuhan, tanaman, buah-buahan, semua untuk manusia. Ya, nggak cukup itu, ada galian tambang jutaan tahun, ya, dari fosil zaman dulu atau dari batang-batang kayu, kemudian dia jadi apa? Batu bara. Jadi ada mineral, sekarang ada mineral apa namanya, jenis batu mineral jarang, ya, istilah rare minerals, ya, termasuk nikel dan lain sebagainya. Itu semua apa? Nah, sekarang lagi apa namanya, orang lembaga-lembaga advokasi lingkungan hidup kan suka menyalahkan, ya, pemerintah, ya, tentang apa? Tentang izin tambang dan atau sawit, ya, hutan tanaman industri. Sehingga apa? Nah, ini tata kelolanya nggak benar, sehingga apa? Menimbulkan musibah kalau ada intensitas hujan yang sangat luar
Luar biasa. Nah ini semua kan Allah berikan itu untuk kebaikan manusia. Nah tinggal kita mengelolanya baik apa enggak. Ya, kita ngelolanya ini benar apa enggak. Kita mengelola bumi dan isinya ini sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Ya. Maka disitulah ujian itu Allah akan berikan kepada kita, ya, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mawas diri. Maka diingatkan oleh Allah, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminah. Ya, ini simbol negeri Mekah. Mekah ini negeri yang aman sejahtera. Ya, ayat surat An-Nahl ayat 112. Yatiha rizqu ragadan min kulli makan. Rezekinya, ya, penghasilan penduduk Mekah ini itu datang dari segala penjuru. Jadi orang Mekah ini punya keistimewaan keahlian apa? Berdagang. Ya, dia bisa pandai berdiplomasi, pandai berdagang, pandai bernegosiasi, sehingga walaupun Mekah itu gersang, ya, Mekah itu tidak ada sumber daya alam, kan baru ada ditemukan minyak gas alam kan baru sekarang, Pak. Baru abad modern. Setelah Perang Dunia ke-1. Nah, itu cerdiknya, ya, Inggris, Rusia, Prancis, itu Perang Dunia ke-1, lalu Amerika Perang Dunia ke-2, itu kan bukan cuma sekedar perang, Pak. Tapi untuk mengamankan wilayah-wilayah yang ada sumber daya alamnya. Ya, kalau yang menang perang dia akan menguasai itu. Ya sampai sekarang Amerika itu. Ya, perusahaan Inggris dulu berkuasa di Jazirah Arab setelah Perang Dunia ke-1. Ya, setelah Perang Dunia ke-2 beralih ke Amerika. Amerika bikin perusahaan minyak di Arab Saudi terbesar di dunia itu Aramco. Luar biasa itu. Ya. Hadirin dirahmati Allah, dulu Mekah itu kerontang. Tapi karena keahlian penduduknya yang bernegosiasi, berdiplomasi, dan mereka berdagang, mereka menghasilkan apa sih? Dia nggak bisa menghasilkan apa-apa. Dia dagangin barang-barang orang dari berbagai bangsa. Ya, yang dari India, dari Mesir, dari Yunani, dari Romawi, dari Asia, termasuk dari Nusantara. Itu perdagangan apa? Komoditas dari Nusantara ini apa? Kapur barus, rempah-rempah, itu dari zaman dulu itu sudah terkenal. Ya, siapa yang memperdagangkan itu semua? Orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ini pergi ke selatan, ke negeri Yaman untuk ngangkut barang dari mana? Pelabuhan-pelabuhan di Yaman dan Teluk Arab, itu termasuk kapal-kapal dagang dari Nusantara, ya, dari Sriwijaya, dari Majapahit semua, itu dia bawa ke negeri Syam. Negeri Syam inilah melting pot bertemunya semua pedagang dari seluruh dunia, termasuk barang-barang itu masuk dari jalur sutra, itu juga melalui orang-orang Arab. Orang Arab inilah yang memasukkan ke Konstantinopel, ibu kota Bizantium Timur. Dari situ masuk semua komoditas dari seluruh dunia ini kemana? Ke Eropa dan lain sebagainya. Nah, inilah Allah berikan nikmat kepada orang-orang Quraisy. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan. Enggak kenal apa? Mereka hidupnya makmur, ya. Dagangnya luar biasa hebat, tapi apa? Fakafarat bi an'umillah. Mereka lalu kemudian ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada mereka? Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan fitrahnya orang-orang Arab jahiliyah ini kepada tauhid. Mengembalikan mereka kepada esensi kemanusiaannya. Mereka sudah, ya, tenggelam dalam kehidupan dunia, melakukan berbagai macam kezaliman, melakukan berbagai macam kerusakan, ya, kerusakan mental, kerusakan akhlak, spiritual, dan menjauh dari nilai-nilai tauhid. Maka Allah utus Nabi Muhammad untuk apa? Mengingatkan kepada mereka, mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Tapi mereka, orang-orang musyrikin Quraisy ini kemudian ingkar kepada nikmat Allah. Lalu apa yang Allah berikan kepada mereka ini? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Penduduk negeri yang tenggelam dalam kemaksiatan, dalam kezaliman, dia mengkufuri nikmat Allah berupa datangnya hidayah,
berupa datangnya Al-Quran, berupa datangnya Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi apa? Memberi peringatan kepada mereka. Maka ketika orang-orang Makkah, Arab Quraisy ini ya ingkar kepada nikmat Allah itu apa? Maka Allah ganti nikmat itu dengan apa? Dengan pakaian lapar dan rasa takut. Ya. Jadi Mekah itu sempat mengalami masa kehancuran. Ya. Banyak ujian. Ya, dan puncaknya adalah ketika mereka selesai perang Ahzab, Mekah ini udah nggak ada ruhnya. Ya, udah kalah pamor dengan Madinah. Udah kalah pamor dengan negara Madinah yang dibangun oleh Nabi SAW. Semua orang-orang ahli perdagangan Quraisy, anak-anaknya semua masuk Islam dan jadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sehingga apa? Mekah jadi wilayah yang sudah kehilangan ruh, yang tinggal bapak-bapaknya, kakek-kakeknya udah tua-tua. Siapa yang meneruskan mereka nanti berdagang? Siapa yang akan meneruskan nanti mereka memimpin peradaban Arab? Gak ada. Kenapa? Karena anak cucunya sudah masuk Islam. Maka disitulah runtuhnya peradaban Mekah. Ya, dan kemudian dalam keadaan Mekah yang seperti itu, runtuh dari dalam, secara internal sudah kerusak merajalela, ya, maka Allah berikan kemenangan kepada Nabi untuk menaklukkan kota Makkah pada tahun 8 Hijriyah. Inna fatahna laka fathan mubina. Yang terakhir, hadirin rahmati Allah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang negeri Saba. Ini negeri Saba diceritakan dalam Al-Qur'an, ada surat namanya Saba. Ya, jarang loh Quran pakai nama surat, pakai nama sebuah bangsa atau negeri. Kecuali beberapa gelintir saja. Ada surat Quraisy. Itu nama bangsa suku Arab, ya, asalnya Nabi Muhammad dari situ. Ada bangsa Romawi, surat Ar-Rum, ya. Kemudian surat Saba. Nah, Saba ini nama sebuah bangsa, peradaban, ya. Nama peradaban Mesir aja nggak disebut, kecuali dalam surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf masih kecil, dijeblosin ke sumur, lalu diambil oleh kafilah dagang, lalu diperjualbelikan sebagai budak di Mesir. Lalu kemudian dia berproses, menempa diri, kemudian jadi penguasa, pemimpin Mesir. Ya, Romawi dan Saba ini jadi apa? Jadi contoh buat kita. Bagaimana peradaban Saba ini? Allah menyatakan dalam ayat 15 sampai 16, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi istilah baldatun tayyibah wa rabbun ghafur yang kita pakai di mana-mana, masuk dalam bagian dari syair lagu, ya, marsnya MTQ, ya kan. Itu dari kisah Al-Quran tentang negeri Saba. Negeri Saba ini makmur, kiri kanannya itu perkebunan hebat, jutaan hektar itu menghasilkan tanaman dan buah-buahan yang sangat luar biasa. Di tengah dua kebun sisi kanan sisi kiri itu ada bendungan. Nah, itulah yang disebut dengan Saddu Ma'rib, bendungan Ma'rib di negeri Yaman. Jadi Arab dulu itu subur, Pak. Arab itu dulu subur, hijau, sama seperti Nusantara, sama seperti Indonesia. Ya. Kemudian dia hilang, ya, hancur, hijaunya kemudian musnah seiring dengan perjalanan waktu. Dan kata Nabi SAW, di akhir zaman menjelang kiamat, itu wilayah Jazirah Arab itu yang sekarang gersang ini, gurun pasir semua, itu akan kembali menjadi hijau. Tapi hijaunya bukan seperti yang kemarin berapa tahun belakangan yang disorot kalau lagi pas musim dingin, musim salju atau turun hujan, itu bukan hijau yang dimaksud, bukan itu. Ya, itu mah fenomena musiman. Itu cuma lumut-lumut aja yang muncul, rumput-rumput. Nah, yang maksud hadis Nabi di akhir zaman Jazirah Arab itu akan kembali hijau, itu dia akan kembali menjadi vegetasi yang kuat,
muncul hutan-hutan yang hijau seperti di Nusantara ini. Nah, jadi kalau mau nunggu ke sana kayaknya masih agak lama itu kiamat itu, ya. Kenapa? Karena masih belum, baru tumbuh ditanam-tanam begitu aja. Belum jadi ada akar vegetasi yang kuat seperti hutan-hutan yang ada di negeri kita, ya. Sebab dulu asalnya begitu. Dan sudah ditemukan oleh citra satelit dalam beberapa dekade sebelum ini, itu ditemukan jalur sungai, jalur irigasi zaman dulu ribuan tahun yang lalu yang menggambarkan bahwa wilayah Arab itu dulu adalah wilayah yang sangat hijau, subur, makmur, ya, dan banyak aliran sungai-sungai yang bendungan-bendungan besar raksasa. Dan itu semua hilang. Kenapa? Salah satunya tadi negeri Mekah kafarat bi an'umillah, kemudian negeri Sabak juga karena apa? Mereka fa'a'radu, ayat 16-nya lihat. Ya, negeri Sabak itu apa? Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Hasil tanam, hasil buminya banyak, nikmatnya banyak, luar biasa kekayaan alamnya, tapi kemudian apa? Mereka berpaling. Berpaling dari apa? Dari tuntunan Allah. Berpaling dari hidayah Allah, merasa dirinya hebat, merasa dirinya cukup, merasa dirinya nggak perlu aturan. Nah, kadang-kadang orang kalau sudah hidup makmur, hidup mewah, ya, dia mengabaikan semua aturan-aturan, bukan hanya aturan dari Allah, tapi aturan yang dibuat oleh mereka sendiri, akhirnya diabaikan. Ya, sehingga apa? Mendatangkan bencana, mendatangkan musibah. Ya, yang itu semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa arsalna 'alaihim sailal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai uklin wa khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Maka itu Allah mengirimkan apa? Banjir bandang, sailal 'arim. Banjir bandang itu jadi bendungan itu jebol, airnya yang debit air yang begitu banyak itu menghancurkan semua apa? Tanaman, tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun yang ada di sana. Dan hebatnya, ya, anehnya lagi, itu berubah. Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sidir. Jadi itulah awal mula kering kerontangnya dan gersangnya wilayah Jazirah Arab. Simpulannya, hadirin rahmati Allah, inilah pola sunnatullah yang sama, ya. Tidak ada peradaban manusia di atas muka bumi ini yang langgeng abadi, ya, selama mereka mengikuti, ya, sunnatullah, aturan Allah, mereka mengikuti peringatan-peringatan yang datang dari Allah, mereka akan selamat, ya, di dunia dan selamat di akhirat. Tapi kalau mereka ingkar kepada nikmat-nikmat Allah, mengingkari ketetapan-ketetapan Allah, ya, kemudian tidak memperhatikan atau mengabaikan sunnatullah. Kita udah tahu sunnatullahnya Indonesia ini wilayah Katulistiwa, sunnatullahnya kita ini daerah musim hujan, ya, hujannya setiap tahun bisa jadi berubah-ubah. Kadang lebih panjang kemaraunya, kadang lebih panjang masa hujannya, dan sekarang ada perubahan climate change, perubahan cuaca ini, iklim di dunia, ya, termasuk curah hujan pada tahun ini, tahun kemarin, ya, itu juga sangat dahsyat, intensitasnya sangat tinggi. Maka kalau kita sudah tahu itu apa? Kita harus memiliki persiapan-persiapan. Persiapan itu adalah memiliki kesadaran tentang sunnatullah, bahwa kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Kita harus mengoptimalkan ilmu yang Allah berikan, ya, untuk sebesar-besarnya kita gunakan untuk apa? Melakukan mitigasi, ya, mitigasi lingkungan, ya, peraturan-peraturan harus ditegakkan dengan baik, ya, kemudian dalam menetapkan kebutuhan-kebutuhan nasional kita harus juga perhatikan hukum-hukum alam yang ada di sekitar kita untuk apa? Menjaga keseimbangan. Karena salah satu pesan dari Allah, alla tatghaw fil mizan wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dunia ini, bumi ini Allah ciptakan dengan apa? Timbangan.
timbangan yang tepat. Kalau kita berat sebelah, timbangannya jadi apa? Rusak. Maka alam kita jadi rusak, hasil panen, hasil bumi yang kita harapkan buat kesejahteraan kita juga akan menjadi rusak. Akhirnya kita mendapatkan musibah yang begitu besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara yang dirahmati Allah, teman-teman jamaah yang dimuliakan Allah. Kajian kita pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pengingat buat kita semua agar senantiasa mari kita mentadabburi Al-Quran, ya, baca Al-Quran dengan baik, bisa membaca, kemudian kita bisa mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang menggelayuti ya pikiran kita, ya, termasuk bagaimana Allah menjadikan sebab bagi satu masalah sehingga muncullah musibah itu menimpa sebuah negeri dan juga bisa menghancurkan peradaban umat manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.